setiap saudara yang baru mungkin pertama kali hadir pada ibadah pada pagi hari ini, so welcome, enjoy the service. Dan mungkin buat saudara yang baru pertama kali hadir, mungkin Anda menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang saudara temukan sejauh ini. But it's okay, but make yourself enjoy. Dan pastikan bahwa setiap saudara gak kehilangan sesuatu apapun yang boleh saudara terima di dalam ibadah ini. Kita memasuki bulan yang baru di bulan Februari ini dengan tema Mind of Christ. Pikiran Kristus. Dan hari ini saya berikan judul khotbah saya, pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Pikiran manusia versus pikirannya Tuhan. Saya dorong setiap saudara untuk mempersiapkan catatan khotbah saudara semua. Keluarkan gadget saudara. Kalau ada note, keluarkan note. Tapi jangan chatting mau makan di mana habis ibadah ini. Nanti aja setelah ibadah baru ngomong. Saat ini kita fokus konsentrasi dengan firman Tuhan. Amin. Saya ngomong gak sampai sejam kok. So pastikan saudara fokus. Matikan notifikasi Anda. Dan saudara siap catat. Amin. Kita di gereja ini punya budaya. Ada beberapa budaya saya mungkin sharing dulu. Yang boleh saudara ketahui. Karena mungkin different church, different culture. Jadi beda gereja, beda budaya. Dan di dalam gereja ini kita membangun budaya. Salah satunya budaya mencatat pada saat khotbah. Supaya apa? Karena saya sendiri melakukannya dan pada saat pulang ke rumah atau pada saat saya membukanya kembali, untung ada catatannya tadi khotbahnya apa. Kalau enggak, blast. Mungkin 90% apa yang tadi saya terima lupa semua. Dan kita punya budaya satu lagi adalah datang ibadah before time. So, saya percaya dengan waktu ibadah jam 10.30 sudah cukup siang untuk buat ibadah di hari Minggu. So, pastikan saudara bisa datang lebih awal dan menyembah Tuhan bersama-sama dari awal. Karena ini yang kita mau bangun bersama-sama. Katakan amin. Mari kita buka di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 di dalam bahasa Indonesia masa kini ya dikatakan demikian. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa ada perbedaan atau gap yang besar antara pikirannya Tuhan dengan pikirannya kita manusia. Dikatakan kita yang ada di bumi dan kalau kita lihat di langit, setinggi itulah perbedaan antara pikiran manusia dengan pikirannya Tuhan. Sebeda itulah antara jalannya manusia dengan jalannya Tuhan. Nah, tanpa hikmat dan tanpa pewahyuan daripada Tuhan, maka gap itu akan selalu besar. Artinya bahwa setiap kita akan mengalami kesulitan untuk kita bisa mengerti apa yang ada di dalam pikirannya Tuhan. Kita gak bisa mengerti apa yang menjadi jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan kesulitan untuk bisa mengerti apa menjadi perspektif Tuhan tentang hidup kita, tentang sesuatu dalam hidup kita. Kita akan mengalami kesulitan untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan sepanjang gap itu tetap terjadi antara pikiran manusia dengan pikirannya Tuhan. Di bulan kemarin kita belajar tentang hikmat dan wahyu. Tahukah saudara bahwa hikmat dan pewahyuan yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari itu Tuhan berikan kepada setiap kita supaya kita mengerti apa sih jalan pikirannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam hal praktikalnya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, pada saat kita lagi buntu, kita gak punya jalan keluar, lalu kita minta hikmat dan Tuhan berikan hikmat itu kepada setiap kita. Dan wow, gila ya, gue gak pernah kepikiran nih tadi nih. Tuhan berikan itu kepada saya. Itu adalah pikirannya Tuhan yang Tuhan taruh buat setiap kita, yang Dia berikan kepada setiap kita. Pada saat kita baca firman Tuhan, ayat yang sama sudah kita baca berkali-kali. Mungkin di dalam ibadah kita sudah dengar berkali-kali ayat ini, tapi kayaknya biasa-biasa aja. Tapi pada saat Roh Kudus mewahyukan itu kepada setiap kita, wow, gila ya, gue gak kepikiran nih. Kok bisa ayat itu bisa berarti seperti itu ya? Kok bisa ya ayat itu berbicara seperti itu ya? Berarti kita sedang dibukakan pikiran Tuhan
tentang ayat itu buat setiap kita. Nah, kita mau belajar bahwa apa sih yang membuat perbedaan yang besar antara, gap yang besar antara pikirannya manusia dengan pikirannya Tuhan. Apa sih yang membuat manusia itu gak bisa ngerti apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Di 1 Korintus 2 ayat 14-15 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Orang yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu. Sebab bagi orang itu hal-hal tersebut seperti suatu kebodohan saja. Orang itu tidak dapat mengertinya sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang mempunyai roh Allah dapat menilai segala sesuatu, tetapi tidak seorang pun berhak menilainya. Di ayat selanjutnya, di ayat 16, dalam Alkitab tertulis, siapakah yang tahu pikiran Tuhan? Dan siapakah dapat menasehatinya? Kitalah yang mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Katakan sama-sama pikiran Kristus. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam terjemahan baru ini dikatakan, sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di ayat 14 tadi dikatakan, orang yang tidak mempunyai roh Allah atau Roh Kudus tidak dapat menerima apa yang dinyatakan oleh roh itu. Kalau saudara punya gadget dan baru beli gadget baru, dan gadget itu saudara gak pernah terhubung atau terkoneksi dengan jaringan internet, entah itu melalui wifi, entah itu melalui kartu GSM yang ada di dalam ponsel tersebut, di dalam gadget tersebut, maka saudara gak akan bisa pernah mengakses apapun yang ada di dalam dunia internet itu ke dalam tangan saudara. Saudara ngerti gak maksud saya? Karena orang yang gak punya roh Allah itu gak bisa mengerti atau gak bisa menerima apa yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Jadi kalau kita gak punya Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, kita gak akan bisa mengakses, kita gak akan bisa mengerti apa yang ada di dalam diri Allah sendiri. So, itu sama seperti pada saat kita punya gadget, kita punya kartu GSM di situ, kita terkonek dengan wifi di situ dan terkonek dengan jaringan itu. Sekarang apa? 5G? Mungkin nanti abis ini 6G, 7G. Itu kan baru kita bisa terkonek dengan apa yang ada di dalam dunia internet itu, dan kita bisa mengakses semua yang ada di situ. Pada saat saudara punya gadget baru sekalipun, dan saudara gak punya jaringan internet, saudara gak punya kartu GSM, saudara boleh punya handphone yang paling mahal, gadget yang paling mahal, tapi saudara gak akan bisa pernah dapatkan apapun. You get it? Siapakah orang yang tidak mempunyai roh Allah atau Roh Kudus? Adalah orang yang belum percaya kepada Yesus. Sebaliknya kita yang percaya kepada Yesus mempunyai roh Allah dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Di ayat 15 tadi dikatakan orang itu tidak dapat mengerti sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Orang yang tidak mempunyai Roh Kudus tidak dapat menerima hal-hal yang bersifat rohani, dan itu dianggap sebuah kebodohan. Mereka tidak bisa mengerti hal itu. Betapa saudara kalau waktu ngikutin Tuhan, saudara menerima olok-olok dari orang. Dan saya sudah sering banget. Waktu awal-awal bertobat, ketika waktu itu menggebu-gebu dan on fire melayani Tuhan, dan orang terkejut, belum terbiasa dengan saya yang berubah. Maka pada saat waktu saya lewat, dia bilang, tuh awas tuh pendeta lewat. Saya gak tahu saudara pernah ngalami gak? Atau orang ledekin saya bahwa, haleluya terus, puji Tuhan. Dia mereka mengatakan haleluya puji Tuhan bukan karena mereka ingin memuliakan Allah, tapi mereka sedang ngolok-ngolok kita. Karena mereka gak mengerti apa yang kita alami, mereka gak mengerti apa yang kita terima. Karena buat mereka itu ada sebuah kebodohan. Kayaknya cuma saya doang yang ngalaminya nih. Lu ngapain sih ke gereja mulu, lu ngapain sih pelayanan mulu? Emang Tuhan bisa hidupin lu, emang Tuhan bisa kasih lu berkat, emang Tuhan bisa menolong hidupmu? Diolok-olok terus karena mereka gak ngerti.
karena buat mereka ada suatu kebodohan. Tapi buat kita yang menerima Yesus dan kita punya Roh Allah yang hidup dalam kehidupan kita, kita sanggup menerima hal-hal yang datangnya daripada Dia. Ada hal-hal yang gak bisa dimengerti oleh dunia. Kenapa? Karena mereka gak punya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Tetapi dikatakan kita yang percaya kepada Yesus, kita mempunyai pikiran yang sama dengan Dia. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Bahwa di dalam perjalanan hidup kita, kita melihat bahwa begitu banyak orang yang percaya, orang yang mengaku dirinya anak Tuhan, orang yang mengaku dirinya percaya Yesus, tapi kok hidupnya gak punya pikiran yang sama seperti yang Kristus miliki. Kok hidupnya gak sama seperti yang punya pikiran seperti yang Tuhan punya. Padahal tadi ayatnya dikatakan bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Tapi dalam kenyataannya gak semua orang percaya itu punya pikiran Kristus, punya sama dengan pikirannya Kristus. Belum tentu. Kok bisa, Pastor? Karena itu dibutuhkan bagian kita, keputusan kita dan pilihan kita. Apakah kita mau mengenakan pikiran Kristus itu dalam kehidupan kita atau tidak? Di Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 19. Sudah ikuti saya ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini bukan sekedar himbauan. Ini ada sebuah perintah. Perhatikan kata-kata ini. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya dari sini kita bisa pelajari bahwa orang yang sudah mengatakan dirinya mengenal Allah dan percaya kepada Allah, artinya masih bisa hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. This is the point. Dengan kata lain, orang bisa mengaku bahwa dirinya sudah menjadi seorang Kristen, tapi hidupnya belum menjadi seperti seorang Kristen. Dia mengaku bahwa dia sudah menjadi anak Tuhan, tapi hidupnya masih belum seperti anak-anak Tuhan. Nah, apa ciri-cirinya? Dan ini yang kita perlu tinggalkan sebagai anak-anak Tuhan. Katakan sama saya, tinggalkan. Dan ini yang perlu kita hindari, ini yang perlu kita tinggalkan sebagai anak-anak Tuhan. Tadi di ayat 17 sampai 19 dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Yang pertama, pikirannya sia-sia. Jadi sebagai anak Tuhan, kita sudah percaya Yesus, tapi kita masih bisa punya pikiran yang sia-sia. Yang kedua dikatakan, dan pengertiannya yang gelap. Kita sudah percaya Yesus, tapi kita masih bisa punya pengertian yang gelap. Dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kita bisa percaya Yesus, tapi hidup kita masih bisa jauh dari persekutuan dengan Dia. Dikatakan berikutnya, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang keempat, cirinya bodoh dan degil. Saudara tahu degil? Degil itu auban gitu, auban tahu nggak? Auban udah dikasih tahu tuh nggak pernah mau dengerin gitu, keras kepala gitu. Yang berikutnya ayat 19, perasaan mereka telah tumpul. Yang kelima cirinya, perasaannya tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Yang berikutnya, menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Bukannya menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Yang berikutnya, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Artinya bahwa orang-orang yang sudah percaya Tuhan masih bisa hidupnya seperti ini. Ayat selanjutnya ayat 20. Tetapi, katakan tetapi, kamu bukan demikian. Coba ngomong kanan kirimu, tepuk kanan kirimu.
Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Katakan sama saya, belajar. Di ayat selanjutnya, di ayat 21 sampai 24 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita mau bedah ayat ini satu persatu. Nah, buat kita yang percaya kepada Yesus, kalau kita ingin hidup memiliki pikirannya Tuhan dalam kehidupan kita, kita ingin memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari ayat tadi. Yang pertama, saudara catat, belajar mengenal Yesus. Ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, untuk mengenal Kristus atau mengenal Yesus, itu dibutuhkan pewahyuan yang boleh kita terima dari Roh Kudus dan digabungkan dengan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, murid-murid Yesus belajar mengenal Yesus melalui pewahyuan dan melalui pengalaman dia berjalan mengikuti Yesus. Ada satu waktu Yesus bertanya begini di Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dengan kata lain dia ngomong gini, kata orang-orang, siapa aku ini? Lalu mereka jawab, ada yang ngomong Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang pula mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu ayat 15 dikatakan, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kata menyatakan itu di dalam terjemahan lainnya disingkapkan, diwahyukan. Hari ini kita bisa mengenal dia karena kita diwahyukan, kita disingkapkan tentang siapa Yesus. Katakan amin. Tanpa pewahyuan, semua yang kita tahu tentang Tuhan, semua yang kita tahu tentang Yesus, itu hanyalah sebuah pengetahuan, bukan sebuah pengenalan. So, bedakan antara pengetahuan dan pengenalan. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa tahu banyak tentang Yesus, tapi belum tentu kita kenal Yesus. Sama halnya, saya bisa tahu banyak tentang Pak Presiden Jokowi, tapi belum tentu saya kenal dia atau dia kenal saya. Saya bisa tahu dia asli orang Solo, dia punya anak 3, saya bisa tahu ini itu latar belakangnya, tapi saya belum tentu kenal dia. Ngerti gak maksud saya? Kalau kita gak punya pengalaman bersama dengan dia, semua yang kita tahu cuman sebatas pengetahuan, bukan yang namanya pengenalan. Yang kedua, untuk belajar mengenal Yesus, kita harus berjalan mengikuti dia. Katakan mengikuti. Jadi setiap perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu membuat kita semakin mengenal pribadinya. Ingat satu kali ada satu kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya di atas perahu. Tiba-tiba angin badai datang, tofan yang kencang menghajar habis perahu itu. Dan murid-muridnya ketakutan setengah mati karena mereka berteriak, mereka berseru, guru kau gak peduli bahwa kami akan binasa. Padahal saat itu Yesus sedang tertidur. Dan pada waktu itu Yesus akhirnya bangun dan akhirnya Yesus sendiri menghardik danau itu, badai itu. Dan dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu Yesus berkata, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Perhatikan ini, Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut
dan berkata kepada seorang dengan lainnya, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau mereka tidak ada di dalam perahu yang sama dengan Yesus, mereka akan gak pernah bisa melihat dan menyaksikan bahwa Yesus itu punya kuasa atas segala sesuatu. Mereka akan pernah tahu bahwa betapa hebatnya kuasa yang Yesus punya dalam dirinya. Kalau mereka gak pernah mengikuti Yesus, mereka gak akan pernah menyaksikan sendiri bahwa ada kuasa yang besar dalam pribadi Yesus. Bahwa air berubah menjadi anggur. Bahwa 5 roti dan 2 ikan bisa bermultiplikasi untuk memberi makan 5.000 orang lebih. Belum termasuk anak-anak dan wanita. Pada saat kalau mereka gak mengikuti Yesus, mereka gak tahu. Mereka gak bisa menyaksikan sendiri bahwa Yesus itu mengampuni wanita yang kedapatan berzina. Sedangkan orang lain sedang ingin menimpuk batu, merajam dia. Kalau mereka gak mengikuti Yesus, mereka gak tahu bahwa Yesus itu harus merendahkan dirinya dan membasuh kaki murid-muridnya. Sedemikianlah seorang pemimpin. Oh begitu ya seharusnya. Kalau mereka gak mengikuti Yesus, mereka gak akan pernah join atau terlibat di dalam perjamuan yang Yesus lakukan. Memecah-mecahkan roti dan membagikan anggur. Are you with me? Kalau kita gak mengikuti Yesus, kita akan kehilangan banyak hal di mana seharusnya kita bisa mengenal dia lebih dalam. Kalau kita gak berada di dalam perahu yang sama seperti dengan Yesus, maka kita gak pernah tahu betapa hebatnya kuasa yang tuh dia punya dalam kehidupan kita. Makanya pada saat kita menghadapi badai dalam kehidupan kita, kita taunya cuma bisa berteriak-teriak, berseru-seru, tapi kita gak tahu bahwa sebenarnya Yesus ada dalam kehidupan kita. Dan dia sanggup menghardik setiap badai yang ada dalam kehidupan saudara. Gak ada yang amin? Di dalam perjalanan hidup saudara mengikuti Yesus, apakah saudara mengalami pengenalan saudara secara pribadi? Apakah dia Tuhan yang setia? Apakah saudara pernah mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara? Dia adalah Tuhan yang baik. Apakah saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan? Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong setiap saudara. Apakah pernah saudara mengalami pertolongan Tuhan yang mepet banget, tipis, tapi Tuhan tolong saudara? Pernah gak ngalami begitu? Udah kepepet, bukan kefefet gitu ya. Tapi Tuhan gak pernah terlambat menolong saudara. Saudara pikir, aduh Tuhan telat ya. Aduh Tuhan kenapa gak nolong saya dari kemarin-kemarin ya. Tapi waktu Tuhan gak pernah terlambat. Gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlalu terlambat. Waktu dia ada waktu yang tepat. Dia adalah Tuhan yang selalu pegang janjinya. Apakah saudara pernah hidup menerima janjinya Tuhan yang digenapi dalam hidup saudara? Atau saudara cuma denger-denger aja di khotbah, di ibadah, oh iya tahu sih. Tapi saudara gak pernah ngalaminya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Dia adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Pernah gak saudara punya pengalaman di mana di saat sepertinya saudara sendiri, tapi di situ ada pribadi yang gak pernah meninggalkan saudara? Pernah gak saudara mengenai pengalaman dia ada Tuhan yang melindungi kita? Pernah gak saudara pada saat berjalan bersama dengan Tuhan, saudara mendapatkan perlindungan daripada dia? Seharusnya saudara mengalami sesuatu, tapi karena Tuhan melindungi saudara, saudara punya pengalaman bersama dengan dia, saudara terluputkan dari hal itu. Pernah gak saudara mengalami kalau dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang menyediakan, dialah Bapa yang menyediakan. Saudara pernah gak pengalaman bahwa pada saat saudara mengalami kekurangan, dia yang menyediakan buat setiap saudara? Kalau enggak, semua yang tadi saya ngomong itu cuma sekedar, oke, saya tahu kok. Tapi pada saat saudara mengalaminya, pada saat saudara sedang dalam kekurangan, dialah Tuhan yang menyediakan buat setiap saudara. Dialah Tuhan, ada sumber kekuatan saudara. Saudara pernah pengalaman gak pada saat saudara sedang lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap saudara? Masalahnya gak diambil oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan saudara kekuatan sehingga saudara bisa menghadapi masalah yang saudara sedang alami. Dialah sumber hikmat kita. Pernah gak saudara sedang dalam keadaan kejepit, kepepet, saudara gak tahu mau ngapain, saudara minta hikmat, dialah menjadi sumber hikmat buat setiap saudara. Tiba-tiba mengalir aja hikmat itu. Sehingga saudara tahu bahwa engkaulah sumber hikmatku.
Dan lain-lainnya, saudara lanjutkan sendiri, saudara catat sendiri. Pengalaman apa lagi saudara ada bersama dengan dia. Dan pada saat saudara mengenal dia secara pribadi, maka saudara akan mengalami dia dan cara berpikir saudara akan diubahkan. Katakan amin. So, jangan jadi orang Kristen yang gak kenal siapa yang dipercayanya dan siapa yang disembahnya. Saudara catat ini. Jangan jadi orang Kristen, dia anak Tuhan yang kita gak kenal siapa yang kita sembah, kita gak kenal siapa yang kita percaya, dengan siapa yang kita puji dan sembah. Saudara catat ini, pengenalan saudara dengan Tuhan akan menentukan tingkat kedewasaan rohani saudara. Seberapa saudara mengenal Tuhan, itu akan menentukan tingkat kedewasaan rohani saudara. Kalau saudara pengenalannya itu saja, makanya kedewasaan rohani saudara akan begitu-begitu saja. Tapi pada saat saudara disingkapkan lebih lagi tentang siapa dia, pada saat saudara mengalami dan pada akhirnya mengenal dia, maka itu akan membawa kedewasaan rohani pada setiap saudara. Saudara akan semakin dewasa, saudara akan semakin mengenal dia. So, tingkat pengenalan saudara akan menentukan tingkat kedewasaan rohani saudara. Yang kedua, di ayat yang 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Kita perlu terus-menerus mendengar kabar baik tentang Yesus. Kita perlu menerima pengajaran kebenaran yang datangnya daripada dia. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini, ini ayat yang sudah sangat terkenal, sangat famous. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan. Dia bicara tentang diri, dia memperkenalkan dirinya. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Jadi kita semua yang ada di dalam Yesus, di dalam kita ada jalan. Katakan amin. Jalan itu bisa bicara tentang arah tujuan. Jadi kita yang ada di dalam Yesus, kita punya arah tujuan. Kita yang ada di dalam Yesus ada kebenaran dalam hidup kita. Kita yang ada di dalam Yesus, kita ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Makanya pada saat kita menerima Yesus, kita menerima jalan, kita menerima arah dan tujuan. Pada saat kita menerima Yesus, kita menerima kebenaran itu. Pada saat kita menerima Yesus, kita menerima kehidupan. Kita yang tadinya mati, tanda kutip, menjadi hidup kembali karena Yesus. Nah, pada saat kita mendengar kebenaran itu, pada saat kita menerima pengajaran kebenaran itu, maka perlahan demi perlahan itu akan membentuk pikiran kita sehingga pikiran kita semakin selaras dengan pikirannya Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita hendak memiliki pikiran Kristus, maka pikiran manusia kita harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Contohnya gini. Coba uji setiap pikiran yang timbul dalam pikirannya kita, itu datangnya dari manusia apa datangnya dari Tuhan. Kalau itu datangnya dari manusia, kita perlu menyelaraskan pikiran kita dengan apa yang menjadi pikirannya Tuhan melalui firman Tuhan. Contohnya gini, kalau saudara kecewa misalnya, satu hari karena saudara kecewa, saudara tersakiti, saudara marah dan sebagainya. Pikiran apa yang timbul? Dendam, tidak sudi mengampuni, mengutuki. Dan saya bisa pastikan itu datangnya bukan dari pikirannya Tuhan. Itu pasti datangnya dari pikiran manusia. Tapi apa yang menjadi pikirannya Tuhan akan hal itu? Di Kolose 3:13 dikatakan, sabarlah kamu terhadap seorang yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian.
Kalau pikiran kita terus diajarkan, dipenuhi oleh kebenaran, maka pikiran kita akan selaras dengan pikirannya Tuhan. Jadi pada saat satu waktu, saya nggak bilang bahwa kita kebal dari kekecewaan, tapi pada saat kita mengalami kekecewaan, kita marah dengan seseorang misalnya, maka kalau kita memiliki pikirannya Kristus, maka kita mengampuni orang itu. Contoh lain, saudara, bisa kita di dalam masalah. Ketika masalah datang, apa yang timbul dalam pikirannya kita? Wah, berat masalahnya, pastor. Berat banget ini. Ini kayaknya gak mungkin beres deh. Ini gak mungkin selesai deh. Kayaknya gak ada jalan keluar deh. Ini kayaknya mustahil deh ini. Ini kayaknya semuanya sudah too late. Sudah terlambat. Tapi coba apa kata Tuhan tentang masalahmu? Mari kita lihat di Matius 19 ayat 26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Pastor nggak tahu sih betapa beratnya masalah yang saya hadapi. Saya mungkin nggak merasakannya, tapi Tuhan tahu masalahmu. Dan apa yang ada dalam pikirannya dia tentang masalahmu? Bahwa bagi kamu nggak mungkin, tapi bagi aku kata Tuhan itu mungkin. Nggak ada yang amin. Kita lagi belajar pikiran Kristus, pikirannya Tuhan. Contoh lain, kemarin saya share di dalam team building night semalam buat para leaders dan builders. Dosa itu nggak ada di dalam pikirannya Tuhan. Jadi buat kita yang hidup di dalam kasih karunia, dosa itu udah harusnya nggak ada dalam pikiran kita. Kepikiran aja enggak. Jadi buat kita nggak sulit untuk menyaringnya bahwa ini adalah suatu hal yang dosa yang berkenan sama Tuhan apa yang enggak. Itu nggak sulit buat kita. Kalau pikiran kita selaras dengan pikirannya Dia. Ada yang pernah tanya sama saya gini, Pastor, memang merokok itu dosa ya? Emang ada ayatnya? Biasanya kalau nanya-nanya gini nih mencari pembenaran sendiri biasanya. Pertanyaan saya, apakah merokok ada dalam pikirannya? Saudara jawab sendiri. Alkohol boleh nggak, Pastor? Kan Yesus minum wine. Saudara tahu nggak kenapa dulu orang Yahudi minum wine? Karena mereka tinggal di negara 4 musim. Dan itu menjadi tradisi buat mereka. Oke, kita minum wine, kita minum perjamuan. Kita menerima roti dan anggur. Pertanyaan saya, mabuk itu ada nggak di dalam pikirannya Kristus? Saudara jawab sendiri. Contoh yang lain, pornografi ada nggak di dalam pikirannya Kristus? Dosa-dosa yang lain ada nggak dalam pikirannya? Ya tentu aja enggak. Nah kalau di dalam pikirannya dia nggak ada, nah kenapa muncul di pikiran kita? Nah itu yang harus kita selaraskan dengan pikirannya dia. Karena di dalam pikiran Yesus itu udah kudus, mulia, benar adanya. Artinya kita semua yang hidup di dalam kasih karunia Allah, kita memiliki pikiran sama. Kita kudus, suci, mulia, benar adanya. Artinya semua perbuatan dosa itu gak ada kepikiran lagi dalam kehidupan kita. Boro-boro mau mikirin dosa. Karena Yesus juga gak mikirin dosa. Satu-satunya dia pikirin tentang dosa adalah dosa saudara dan saya. Yang dia harus tebus, yang dia harus ampuni. Ngerti gak maksud saya? Jadi kita yang hidup di dalam kasih karunia, kita punya pikiran Kristus. Mikirin dosa aja kagak. Boro-boro mau melakukannya. Kemarin saya share, manusia tidak akan pernah melakukan apa yang dia tidak pernah pikirkan. Saya ulangi sekali lagi. Manusia gak akan pernah melakukan apa yang dia tidak pikirkan. Jadi kalau dia gak pernah kepikir, dia gak mungkin melakukannya. Nah buat kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita yang punya pikiran Kristus, kepikiran dosa aja enggak, gimana kita mau melakukannya? Saudara ngerti gak sih maksud saya?
Jadi akan ada sungguh sangat aneh kalau buat setiap kita yang mengaku kita hidup di dalam kasih karunia Allah, tapi kita masih ada hidup di dalam dosa. Berarti pikiranmu belum selaras dengan pikiran Kristus. Are you with me? Dan itu yang kita perlu tangkap kebenaran pada siang hari ini dan kita lakukan itu. Ayo selaraskan pikiran kita. Contoh lain misalnya, sederhana. Di dalam gereja ini tentang melayani, tadi bicara tentang dosa, ini bicara tentang melayani. Kebanyakan yang melayani di dalam gereja ini, ya mungkin kalau saudara lihat orang-orang muda. Termasuk saya sendiri muda. Puji Tuhan. Saudara tegang banget soalnya. Pastor, saya gak usah melayani deh. Gak perlulah melayani gitu. Melayani Tuhan kan buat yang punya panggilan aja. Aduh pastor, aku terlalu muda. Udahlah aku gak bisa apa-apa. Itu yang biarin yang senior-senior yang udah berumur aja, yang udah lebih dewasa deh. Atau kebalikannya, aku gak perlu melayani deh. Aku udah berumur pastor, biar yang muda-muda aja melayani. Pertanyaan saya, ini pikirannya manusia apa pikirannya Tuhan? Kita lihat pikirannya Tuhan di Matius 20-28 sama seperti anak manusia itu juga. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan menyerahkan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Tuhan saja melayani. Siapa kita yang mengikuti dia kita gak melayani? Ini kita poin. Itu pikirannya Kristus. Gak ada yang amin. Contoh lain, tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Berada di dalam keluarga Tuhan. Pastor saya gak usah lah tertanam-tanam lah, udah ibadah aja lah. Emangnya pohon mangga mesti ditanam? Gak usah lah, ibadah aja lah. Saya gak perlu terlalu dalam lah soal gereja. Saya udah tahu lah pastor, gereja-gereja begini sudah tahu lah dalamnya lah. Gak usah terlalu dalam lah, nanti kelihatan isi dapurnya lagi. Jorok nanti. Gereja ini gak sesuai sama saya. Gereja itu gak sesuai sama saya. Pertanyaan saya, ini pikirannya manusia apa pikirannya Kristus? Saya balik lagi pertanyaannya. Gereja yang butuh saudara apa saudara yang butuh gereja? Nah kita lihat pikiran Kristus seperti apa di Efesus 2:19. Di dalam The Living Bible yang dikatakan, you are a member of God's very own family. And you belong to God's household with every other Christian. Terjemahan bebasnya, kamu adalah anggota keluarga Allah. Dan kamu adalah milik keluarga Allah bersama dengan orang Kristen lainnya. Sebagai orang Kristen kita gak pernah didesain untuk sendirian. Jika kita mengisolasi diri kita dari gereja Tuhan, maka kita akan benar-benar sendiri dan kita gak punya keluarga rohani. Padahal kita didesain, pikirannya Tuhan buat setiap saudara dan saya orang Kristen, anak-anak Tuhan, adalah kita punya keluarga rohani, belong to God's household. Keluarga rohani. Pertanyaan saya hari ini, siapa keluarga rohanimu? Kalau saudara gak tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Jadi ngejomblo rohani itu, kalau istilah ngejomblo rohani itu bukan kehendak Tuhan. I become a Christian when I committed my life to Christ. And I become His church when I committed my life to other Christians. Saya menjadi orang Kristen pada saat saya mengkomitmenkan diri saya kepada Kristus. Dan saya menjadi gerejanya pada saat saya mengkomitmenkan diri saya dengan orang-orang Kristen lainnya. Karena gereja itu adalah orang. Gereja itu bukan tempat. Gereja itu bukan ibadah. Gereja itu adalah orang. Coba ngomong kanan kirimu, gereja adalah kamu. The hall ini bukan gereja. The hall ini adalah ruangan yang dipakai untuk gereja Tuhan beribadah. Walaupun kita sebut yuk pergi gereja yuk. Sebenarnya perkataannya sesungguhnya bukan yuk pergi ke gereja yuk. Jadilah gerejanya pada saat saudara berkomitmenkan diri saudara dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Jadi ngejomblo rohani itu bukanlah kehendak Tuhan dan pikirannya. Jomblo rohani itu bukanlah pikirannya Tuhan. Tuhan mau saudara tertanam, terkonek dengan orang Kristen lainnya. Uji setiap pikiran yang timbul dalam pikiran saudara. Apakah itu pikirannya
manusia atau itu adalah pikiran Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, menanggalkan manusia lama. Di Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu haruslah menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Menanggalkan manusia lama artinya kita hidup di dalam pertobatan. Di ayat 22 dan ayat 24 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran kamu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada saat kita menerima Yesus, kita adalah manusia yang baru, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bertobat di dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Jangan tahu saudara sudah berapa banyak dengar kata metanoia. Metanoia adalah perubahan pola berpikir. Metanoia bukanlah soal dulu saya berdosa, sekarang saya nggak lagi berdosa. Tapi lebih daripada itu, metanoia adalah perubahan dari cara berpikir yang lama kepada cara berpikir yang baru. Kalau ilustrasinya, dan saya pernah diilustrasikan ini dan saya nggak bisa lupa, metanoia itu kayak saudara jalan di dalam satu direction, tapi pada saat metanoia saudara berbalik badan dan saudara ke arah yang lainnya. Jadi kalau kita punya pikiran yang ngawur, pikiran manusia kita, pada saat metanoia kita berbalik dan kita berbalik kepada pikirannya Kristus. Metanoia. Tanpa metanoia, maka sekalipun kita adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru, kita akan tetap mengenakan manusia yang lama. Tanpa metanoia, merubah kebiasaan dosa, kebiasaan yang buruk, itu akan menjadi sia-sia. Orang akan kembali ke setelan pabriknya. Setelan pabriknya adalah jalan menuju kehidupan yang dosa. Tapi kalau kita nggak ada metanoianya, kita berusaha untuk dengan diri sendiri untuk berbalik kepada jalan Tuhan, kita akan kembali ke setelan pabriknya. Tetap juga akan melakukan kesalahan. Roma 12 ayat 2 dalam TPT-nya dikatakan, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Terjemahannya gini, berhentilah meniru ide-ide dan pendapat budaya yang ada di sekitar kamu, tetapi dari dalam diubah oleh Roh Kudus melalui apa? Melalui reformasi total tentang cara kamu berpikir, metanoia. Ini akan memberdayakan kamu untuk membedakan kehendak Tuhan, apa yang saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan dan sempurna di mata. Di dalam terjemahan yang biasanya yang kita baca, di dalam terjemahan bebasnya, terjemahan baru yang dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, metanoia, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang enggak. Jadi tanpa metanoia, kita nggak bisa bedain mana yang jadi kehendak Allah, mana yang enggak. Tanpa metanoia, kita nggak bisa tahu apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, dan apa yang enggak. Jadi kalau kita mau meninggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru kita, caranya metanoia. Mau memiliki pikiran Kristus, metanoia. Mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan apa enggak? Metanoia. Mau tahu apa yang baik dan berkenan yang sempurna? Metanoia. Jangan sampai kita sudah manusia baru, tapi kita masih menggunakan manusia lama kita.
Sama seperti kita dikasih baju baru. Kemarin kan berapa minggu lalu habis Chinese New Year. Biasanya Chinese New Year itu kan tradisinya beli baju baru ya. Kita udah dikasih baju baru nih. Baju yang bagus, baju yang mahal, baju yang keren, fresh, model terbaru. Tapi kita masih mengenakan pakaian kita yang lama. Yang compang-camping, yang bolong, yang bau, yang kusem. Baju baru itu dikenakan. Are you with me? Kalau ilustrasi rohaninya, banyak anak-anak Tuhan dengan bajunya yang lamanya compang-camping, bau, kusem. Dia pegangin baju barunya, dipegang aja. Tapi dia jalan dengan baju lamanya. Padahal kita mengatakan, yuk kenakan manusia barumu. Caranya gimana? Metanoia. Coba ngomong orang kirimu, metanoia. Kesimpulannya, saudara belajar sesuatu? Filipi 2 ayat 5 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau di dalam hidup kita ini bukan sekedar percaya saja, tapi kita hidup mengikuti Dia. Dan kita menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Dia. Tanpa kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan seperti Kristus punya, mustahil buat kita untuk hidup seperti yang Dia kehendaki. Mustahil buat kita bisa berjalan kemana Dia pergi. Kok bisa? Ya, wong pikiran dan perasaan aja udah beda, gimana kita bisa jalan sama-sama? Makanya mustahil buat kita berjalan mengikuti Yesus kalau pikiran kita masih mengenakan pikiran yang lama. Mustahil buat hidup kita berubah kalau kita nggak pernah metanoia di dalam pikiran kita. Kita nggak pernah berbalik, mengetahui dan menghidupi apa yang menjadi pikirannya Kristus dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 8 ayat terakhir. Nggak ada di dalam slide. Kayaknya nggak ada nih. Apa yang ada di dalam pikiran Kristus? Mari kita baca. Filipi 4 ayat 8. Oh, saudara nggak ada ya? Mungkin buka Bible saudara. Saudara catat aja deh. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Karena itu adalah pikirannya Kristus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka seharusnya pikiran kita benar, pikiran kita mulia, pikiran kita adil, pikiran kita suci, pikiran kita manis, kita punya pikiran semua yang bisa disedap didengar, punya kebajikan dan patut dipuji, itu kita miliki. In Jesus name. Tapi pastor, kan saya masih belum pastor, masih bisa belum seperti itu. Makanya terus selaraskan diri kita. Karena it's about journey, itu sebuah perjalanan saudara ngikut Tuhan, itu merubah setiap saudara. Sampai akhirnya saudara memiliki pikiran Dia sepenuhnya. Nggak ada yang langsung jadi, di Alkitab tulis juga kok pada waktu saat Yesus memanggil murid-muridnya pertama kali. Sampai pada Yesus pada akhirnya dia harus mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke sorga. Murid-muridnya juga nggak langsung tiba-tiba berubah. Tapi mereka berjalan mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Are you with me? Bahkan sampai dalam perjalanannya pun ada murid-muridnya pun mengkhianati Yesus dan murid-muridnya menyangkal Yesus. Tapi yang terpenting adalah at the end journey kita. Apakah kita tetap setia mengikuti Yesus dan kita memiliki pikirannya Dia dalam kehidupan kita. Spiritual transformations, perubahan transformasi hidup kita secara rohani. Itu bukan karena kita merubah kebiasaan kita. Tadinya nggak ngerokok. Tadinya suka pornografi jadinya enggak. Tadinya mabuk-mabukan, enggak. Tadinya suka ngedugem, tapi enggak. Tapi spiritual transformation terjadi 3 hal.
pada saat saudara belajar mengenal Yesus, pada saudara menerima dan pengajaran kebenaran, pada saat saudara metanoia, saudara berubah. Sampai pada satu titik ketika ada hal terbuka lebar, peluang untuk saudara jatuh di dalam dosa sekalipun, saudara tidak lagi tertarik. Kenapa? Karena gue mikirin aja udah enggak. Are you with me? Dan itu gak bisa saudara lakukan dengan usaha, upaya saudara, supaya pastornya udah ngomong begini, aku mau Tuhan, aku mau. Gak akan bisa kalau saudara lakukan dengan kekuatan saudara sendiri. Tapi saudara bisa pada saat saudara mengenal Yesus, pada saat saudara menerima pengajaran kebenarannya, dan saudara menanggalkan manusia lama dengan metanoia.